perkenalkan, saya Salwa Suatunasana dengan NIM F108123108. Saya Uraima Safadila dengan NIM F108123126. Saya Setia Puji Wulandari dengan NIM F108123124. Kami akan membahas topik Sekolah Inklusif. Simak dengan baik ya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus dengan tingkatan yang berat. Nah, seperti contohnya yaitu siswa berkebutuhan khusus yang mengidap Down syndrome. Tapi pada realitanya, sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus dengan tingkatan ringan hingga sedang, dan siswa-siswa tersebut sudah melalui tahapan tes seleksi di UPT LDAC. Nah, berdasarkan keputusan pemerintah tahun 2022, terdapat 28 sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem sekolah inklusif. Nah, sekolah-sekolah tersebut harus bekerja sama dengan UPT LDAC atau Layanan Disabilitas dan Asesmen Sentral. Nah, sebagai salah satu sekolah yang terdaftar di sekolah inklusi ini, kami mendapatkan informasi dari SD 24 Pontianak Kota, yang dimana terdapat guru pendamping yaitu Ibu Leni Adriani SPD dan Ibu Putri Bulan Suci SPD. Guru pendamping ini merupakan guru yang bertugas untuk mendampingi anak di sekolah inklusi tersebut, yang dimana anak-anak tersebut lebih sering berkomunikasi dengan kedua guru pendamping tersebut. Nah, kelas ini dinamakan kelas adaptif, yang dimana anak yang berkebutuhan khusus akan lebih sering ke UPT LDAC, entah itu hari Rabu maupun hari Kamis. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang sudah kami lakukan di SD 24 Pontianak Kota, kami mendapatkan salah satu contoh kasus anak berkebutuhan khusus ringan. Nah, di sini kami mendapatkan contoh yaitu Ananda berinisial J. Nah, yang dimana Ananda berinisial J ini dikategorikan sebagai disabilitas intelektual ringan. Nah, Ananda J ini mengalami kesulitan dalam bidang akademik seperti membaca, menulis, matematika, kemudian memahami waktu dan juga menghitung uang. Nah, Ananda J ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk lebih lama memahami sesuatu. Kemudian dalam interaksi sosialnya juga Ananda J ini sulit untuk berinteraksi dengan teman yang lainnya. Selain itu, dengan pemahaman dan persepsi Ananda J ini yang terbatas, seringkali membuat kesimpulan yang keliru dan juga tidak sesuai. Dan juga beberapa kali dari hasil observasi kami dapatkan bahwa Ananda J ini seringkali menulis melebihi garis dan juga kekurangan huruf dalam satu kata. Dan jika ditanya, Ananda J ini cenderung menjawab asal-asalan. Nah, mungkin itu saja salah satu contoh kasus yang kami dapatkan dari SD 24 Pontianak Kota. Nah, berdasarkan kasus tadi, maka jika diposisikan sebagai guru, kami akan memberikan beberapa solusi. Yang pertama, solusi dalam pendekatan pembelajaran. Kita sebagai seorang guru dapat menyusun program pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Kemudian, dalam memberikan tugas, kita sebagai guru juga dapat memberikan waktu tambahan kepada siswa tersebut dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, karena anak memiliki kendala dalam memahami bacaan yang tajam, maka kita sebagai seorang guru dapat menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan rangkuman materi pelajaran. Dan saran kepada guru, sebaiknya hindari pembuatan soal ujian maupun ulangan harian yang mengandung unsur soal cerita. Nah, yang kedua yaitu pengembangan akademik. Kami memberikan beberapa solusi, baik itu dari solusi kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan pemahaman. Yang pertama, kemampuan membaca. Kita sebagai seorang guru ketika berhadapan dengan siswa yang memiliki kendala seperti siswa berinisial J, dapat mengajarkan anak menggunakan metode fonik dan suku kata. Kemudian kita juga dapat menggunakan media visual seperti gambar untuk melatih kemampuan pemahaman membaca anak, dan kita juga dapat menggunakan teks sederhana dan bertahap. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menulis. Nah, dalam melatih kemampuan menulis anak, kita dapat melatih motorik halus anak dengan menebalkan huruf dan menggunakan bantuan titik-titik untuk menulis. Dan yang terakhir yaitu pemahaman, yaitu melatih pemahaman. Nah, melalui pemahaman ini kita tuh dapat mengajarkan anak dengan mengenalkan mereka pada contoh-contoh konkret pada setiap pembelajaran
Nah, yang ketiga, solusi dari manajemen perilaku. Kami memberikan 3 solusi pada tahap ini. Yang pertama, kita sebagai seorang guru jangan lupa untuk memberikan apresiasi pada setiap usaha yang siswa lakukan. Nah, yang kedua, tetap bekerja sama dengan orang tua dalam melatih perkembangan perilaku anak. Dan yang terakhir, jangan lupa berkoordinasi dengan UPT LDAC dalam pemantauan perkembangan. Yang keempat ada pengembangan sosial. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi anak dan teman sebayanya. Yang kedua, meningkatkan situasi komunikasi anak-anak. Yang terpenting adalah sebagai seorang guru kita harus memiliki kesabaran dan konsistensi dalam mengajar anak yang memiliki kendala seperti siswa berinisial J. Dan ajari anak sedari awal untuk mengucapkan kalimat saya tidak mengerti, dan biasakan anak untuk mengucapkan kalimat tersebut ketika mereka berhadapan pada situasi mereka yang tidak memahami materi pembelajaran. Dan berikan dukungan positif serta fokus pada potensi yang dimiliki oleh anak. Dan ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.